Ya, Pak Herbert itu yang pertama kali menghubungi saya. Pak Herbert itu selalu kalau ada info itu selalu kontak saya dulu. Ya, selalu kalau ada apa-apa. Walaupun saya sudah dengar pun, dia selalu ini saya, ya. Lalu info ke saya, kondisinya. Saya pertama awal tuh, saya kan diem saja terus kan. Lalu Pak Herbert nanya, kenapa diem saja Pak? Ayo dong Pak ini. Nah, baru saya mulai. Terus begitu kita mulai, Pak Sandy masuk ya, Pak Sandy masuk dulu ya. Pak Sandy juga ngasih lagi, Pak Sandy juga masuk, Pak Sandy Situngkir itu, ya langsung info saya. Ayo masuk bang, saya bilang kan, masuk info update gitu ya. Pak RP juga. Nah lalu istrinya juga ya, lalu istrinya juga datang. Lalu yang kerja siapa saudara? Ya Pak Herbert loh, kok saya bukannya hebat waktu itu minta mundur. Alasannya dia mau urusin kliennya yang ada masalah pajak. Oh bukan ya. Herbert itu dulu dikeluarkan sama Saifuddin ya, saudara ya. Dikeluarkan, ya. Ya, karena dia bongkar kasusnya KC yang dia digebukin. Karena yang lain pada takut, ya. Yang lain pada takut dan si Kamarudin sama si siapa itu pengacaranya Askri itu loh, si pengkhianat itu. Ya itulah orang itu nggak penting namanya. Itu kan terus marah-marah kan. Padahal pengacaranya Askri itu yang ngajak dulu, itu kan baru ditempel kan. Lalu si pengacaranya Askri ini ngajak Kamarudin itu kan. Pengkhianat juga ini nelikung itu ya. Padahal suruh si Heri itu ngomong-ngomong sama saya, tolong dong ajak pengacaranya Askri. Ya kalau dia nggak mau ngaku mah lewatan ya. Tolong libatkan dong pengacaranya Askri. Ya boleh saja, nanti ngomong saja sama Saifuddin, saya bilang begitu ya. Tapi sudah ada Herbert. Pertama Herbert setia terus ya, nampingin terus. Tiba-tiba disingkirkan si Herbertnya, saya marah. Saya telepon Saifuddin, besoknya saya diblok sama Saifuddin. Langsung saya ngerti, oh duitnya mau ditilep. Cuman saya masih separuh nggak percaya ya, karena masa orang bisa berubah secepat itu ya. Nah, tapi ternyata memang ya begitulah ya. Ternyata bener kan, ruwet kan masalah keuangan sampai sekarang masih ruwet. Sampai sekarang masih ruwet ya kata istrinya KC ya. Masih ruwet sampai sekarang dengan Saifuddin masalah keuangan itu. Nyata ya. Ya, selamat malam. Shalom Pak Paul. Ya, asli, silakan. Shalom semuanya asli. Nah, gini. Dua hari ini saya lihat ada yang menghembuskan isu bahwa Pak Paul akan dipulangkan karena permohonan warga negaranya ditolak. Gitu itu ya. Besok nanti kita bahas, Pak. Nah, itu besok bahas. Itu Pak tema besok. Ada yang sedang masturbasi Pak Paul gitu. Iya, ada yang suka masturbasi memang karena bingung ada lawannya Pak. Nggak ada lawannya jadi masturbasi dia gitu. Nah yang kedua kemarin di channelnya Pak Hendro Firleso senior kita kan gitu kan. Ada yang tiba-tiba masuk ngemuk-ngemuk fitnah Pak Paul, fitnah segala macam lah ya, kegiatannya Galarua, katanya Galarua ini memanfaatkan Sandy dan Pak Herbert untuk demi nama hebatnya Galarua gitu. Padahal yang kerja nanti Sandy sama Herbert gitu kan. Nah, ya menurut saya sih, kan saya juga kan nonton channel ini waktu itu. Tidak ada niat Galarua seperti itu. Galarua justru mau membantu backup lah gitu ya. Ya itu kan soal Pak Yusuf Manubulu kan itu kan sudah urusan pengacara dan keluarganya. Kita kan hanya bantu ya Pak Paul ya kan gitu kan. Jadi ada yang mau mengadu domba, intinya begitu Pak. Jadi dia ini akan masuk ke channel-channel Kristen lain, mengadu domba nanti Pak. Mengadu domba antara channel-channel Kristen dengan Zoom-nya Pak Paul ini gitu. Itu misinya seperti itu. Nah, untungnya waktu itu Pak Hendro Firleso tidak terlalu menanggapi. Kenapa? Ya memang kita kan tidak pernah bermusuhan dengan Pak Hendro Firleso. Even saya dan beberapa teman-teman lain juga sering support dia kok ketika dia live gitu kan. Kita kan tetap berteman dengan beliau. Jadi ada yang salah sangka, dia kira bisa adu domba Pak Paul gitu. Gitu. Jadi ya lucu juga gitu ya. Begitu kawan-kawan di Zoom ini punya niat baik, terus ada yang berusaha memelintir, menghancurkan niat baik itu, mengadu domba dan segala macam. Kira-kira begitu Pak Paul. Jadi ini semacam ini ya, semacam informasi aja buat teman-teman. Saya yakin sih
perjuangan teman-teman di sini, terutama Galarua, tidak akan terpengaruh dengan itu gitu Pak gitu. Itu ada juga mengatakan Galarua itu nggak ada giginya, isinya cuma jenderal-jenderal pensiunan gitu kan. Itu yang sedang masturbasi itu Pak gitu. Begitulah ininya. Jadi ya saya lihat beberapa hal ya. Saya kan mengikuti Galarua juga kan dari ini kan kegiatan-kegiatannya ya, mereka terjun ke lapangan. Nah orang ini kan cuma bisa cuap-cuap, nggak ngomong kan gitu kan, dan bikin berita bohong justru gitu Pak Paul. Iya, jadi oke, silakan Pak Paul. Memang begini ya, Pak Herbert itu yang pertama kali menghubungi saya. Pak Herbert itu selalu kalau ada info itu selalu kontak saya dulu. Ya, selalu kalau ada apa-apa. Walaupun saya sudah dengar pun, dia selalu ini saya ya. Lalu info ke saya, kondisinya. Saya pertama awal tuh, saya kan diem saja terus kan. Lalu Pak Herbert nanya, kenapa diem saja Pak? Ayo dong Pak ini. Nah, baru saya mulai. Terus begitu kita mulai, Pak Sandy masuk ya. Pak Sandy masuk dulu ya. Pak Sandy juga ngasih lagi. Pak Sandy juga masuk. Pak Sandy Situngkir itu. Ya, langsung info saya. Ayo masuk Bang, saya bilang kan. Masuk info update gitu ya. Pak Herbert juga. Nah, lalu istrinya juga ya. Lalu istrinya juga datang. Lalu yang kerja siapa saudara? Ya Pak Herbert loh kok saya. Pak Herbert yang kerja kita udah bayar kok. Kita kan bayar, ya kan? Kami kumpulin duit, lalu kita bayar. Ya mereka kerja. Kalau Pak Santi Amar yang kerja lagi kan namanya Pak Santi Amar dibayar dong, bukan mereka. Iya dong, benar nggak Pak Santi Amar? Kalau masa Pak Santi Amar yang suruh kerja, kalau kasusnya Lampung, betul. Ya Pak Santi Amar dikasih uang jalan. Nanti Pastor kalau saya jelaskan. Iya, masa Pak Santi Amar yang disuruh kerja? Masa si Paul yang sudah kerja, lawang kita ngasih duit kok. Itu namanya ya, saudara ya. Saudara, banyak orang itu punya duit, lalu ngasih ngerekrut pembantu rumah tangga. Lalu di rumah itu pembantu rumah tangga itu datang ting jam 10. Terus pagi-pagi loh jam 10. Nah, kita tunggu dari jam 8 pagi, nggak ada yang nyuci piring, nggak ada yang nyuci pakaian, kita cuci sendiri kan. Wah, kita turun tangan, hebat ini. Pembantu datang jam 10, wah pembantu tepuk tangan, wah bos luar biasa sekali, hebat. Lalu jam 12, jam makan siang, pembantu pergi, ya kan. Sementara berantakan, gak ada yang cuci piring, kita cuci piring saudara ya. Wah kita cuci piring, kita nyapu rumah, pembantu datang jam 1:30, pembantu lihat, wih udah bayar, sudah rapi. Pembantu terkagum-kagum sama kita. Ya kan, lalu jam 4 pembantu mau ibadah KKR jadi WL saudara. Pembantu bilang, bos saya mau jadi WL bos. Ya, terus akhirnya kita yang ngepel rumah, kita nguras WC segala macam. Besok pagi pembantu datang jam 10 lagi, kejadian sama lagi, sudah beres semua. Pembantu akhirnya di akhir bulan pembantunya bilang, bos memang luar biasa. Kebetulan bosnya namanya sang debitur ya. Memang sang debitur itu bukan kaleng-kaleng, semua dikerjain sendiri. Kalau saya bilang goblok saudara, kamu udah bayar, kamu yang kerjain. Kalau saya mah udah bayar, orang suruh kerja saudara. Bener nggak? Siapa yang mau punya pembantu kayak gitu saudara? Kalau saya tak bilangi, sini. Kamu pulang wes, kamu nggak usah nongol lagi di sini. Nongol lagi kamu tak jejelin pakai bakyak kamu. Bener nggak? Si Paul cuma bisa kowar-kowar saja dari luar. Oh berarti hebat saya saudara. Anda mau cari YouTuber mana yang cuma kowar-kowar aja bisa punya 4 yayasan, saudara? Coba. Jenderal ada di situ, Laksamana Kabais ada di situ, iya kan? Iya kan? Ada ini apa namanya? Alumni Lemhanas Pak Santi Amar, ya, ketua masyarakat adat ada di situ, iya kan? Ada istrinya pengusaha ada di situ. Ada suppliernya Caron Pokvan ada di situ, saudara. Oh, berarti kan hebat kan saya kan, cuman koar-koar saja orang-orang ini pada datang kan. Kenapa bisa pada nurut coba? Wah, karena hipnotis sihir. Goblok ya bukan. Itulah namanya simbiosis mutualisme. Apakah saya bosnya? Ya bukan. Mana mau mereka jadi anak buah saya. Pak Santi Amar mana mau jadi anak buah saya. Pak Toping apalagi. Mana mau.
Itu namanya simbiosis mutualisme. Karena kita ada simbiosis mutualisme, terjadilah manajemen. Nah, itulah namanya manajemen. Lihat, apakah selalu rukun dengan Pak Tobing saya? Enggak, berantemnya sering. Apakah saya dengan tim yang lain juga, sama yang lain juga lancar-lancarnya? Enggak, kita sering debat sama Bu Lianti, sama Bu Vivin, sama ya, cuman kita menyelaraskan. Berdebatnya itu produktif. Bukan debat yang rebutan donasi. Debatnya kayak si ceker babi yang mukanya preman tapi hatinya Rinto. Ya kan, Hello Kitty. Cemen, mutungan. Lihat ya. Semua rapi, damaris, coba lihat. Semut, lancar semuanya. Apakah karena si Paul hebat? Bukan. Karena kita ada simbiosis mutualisme. Ya, kita punya kepentingan yang sama, lalu kita manage kepentingan itu sama-sama. Dan jangan ingin kita melebihi orang lain. Ajaran Tuhan Yesus simpel sekali. Barang siapa ingin menjadi yang lebih besar di antara kamu, dia harus melayani. Simpel, karena kita semua punya mental seperti itu, jadilah sekarang kita seperti ini. Apakah Pak Santi Amar bosnya Ibu Lisoy? Bukan. Kan kita semua simbiosis mutualisme, kita punya kepentingan yang sama. Ya, apakah Pak Tobing bosnya Ibu Linda? Bukan juga. Kita semua punya kepentingan yang sama. Kita punya interest yang sama. Berantem sering, saudara. Jangan ngomong nggak pernah berantem kita di dalam. Cuman kita dewasa, saudara. Berantemnya nggak kayak ceker babi, kayak sama si debitur. Berantemnya kita dewasa. Sehingga kita bertahun-tahun bisa kerjasama seperti ini. Ya, apalagi saudara, damar kasih, wah sama saudara. Pertama mulai juga ruwet juga. Cuman kita dewasa. Yang penting kerja semuanya. Karena kita banyak bekerja, ada hasilnya. Masalahnya hilang sendiri. Masing-masing sudah sibuk, udah capek. Ya, Embun Pagi kita punya. Oh sebentar, ini apa namanya? Ya Embun Pagi ya. Embun Pagi juga sama. Tapi sekarang kita kerja berdasarkan pengalaman Damaris, Damar Kasih, Galarua. Makanya Embun Pagi paling nggak ada masalah. Paling tenang, paling adem, saudara. Memang karena Embun Pagi itu namanya bagus ya. Karena Embun Pagi, jadi adem. Paling nggak ada masalah, lancar aja, saudara ya. Tuh, ya kan? Gitu, saudara ya. Nah, apalagi? Jadi gini Pak Paul. Ya. Jadi ada upaya masuk ke channelnya Pak Hendro Firleso kemarin untuk menekan pengacara itu supaya nggak berkomunikasi dengan Pak Paul dan nggak masuk ke Zoom ini, gitu yang saya lihat, gitu ya. Nah, bagaimana bisa mereka yang ini kok yang katakanlah yang sejak awal itu memang bekerja sama dengan Pak Paul ya untuk ini ya, dari sejak kasusnya KC begitu saja gitu dengan fitnah-fitnah dan pemutarbalikan fakta oleh si orang yang ini ya, tadi Pak Paul udah sebutkan namanya gitu kan. Nah, untungnya waktu itu Pak Hendro ngerti, dia nggak terlalu menanggapi gitu ya. Kita dengan Pak Hendro juga hubungan baik-baik kok dari dulu kan. Saya juga masih sering masuk diskusi di channelnya dan kawan-kawan lain juga masih ikut masuk. Pak Hendro kan juga binaan kita juga dulu kan, besarnya juga sama-sama kita. Ya kan? Betul, Pak. Bareng-bareng. jadi lucu gitu, berusaha adu domba lewat channel lain gitu Pak. Aneh kan gitu ya, tapi ya untuk biasa. Pak Hendro-nya udah ngerti, cerdas Pak Hendro gitu. Nah itu kira-kira Pak. Ya mungkin ngerti lah, dia udah ikutin, dia kan udah ikut kita 2 tahun kan, full kan, 2 tahun kan Pak Hendro sama kita kan. Hampir tidak pernah absen, hampir nggak pernah absen kan. Ya lebih rajin Pak Hendro daripada saya. Kalau saya masih sering absen. Kalau beliau kan rajin Pak tiap hari. Makanya saya kira kok ya apa namanya, ngerti lah, semua juga ngerti. Kalau kita memang di sini transparansi keuangan ya, jadi itu makanya saya nggak pernah takutnya orang mau ngomong apa juga saya nggak pernah takut sih kalau masalah keuangan sih. Satu, bukan saya yang pegang, ya kan. Kedua, bendaharanya galak-galak. Jadi saya tuh bodo amat.
Ya, yang sakit hati ya yang berinteraksi dengan para bendara ini. Ya gimana ya, memang bendara kalau udah galak kita kebobolan nanti. Enggak apa-apa, ya kan. Saya tanya sama ibu ketua kan, "Piye Bu? Biar saja, biar galak enggak apa-apa. Kita aman tidur, tinggal tidur saja. Ya sudah kita nobatkan jadi bendara abadi sajalah mereka ya." Aduh. Ini siapa nih, Gusmau nih? Ntar nih, ini ada yang mau ngomong apa? Gusmau. Tadi mau adu domba, Pak. Gusmau mana? Bilang apa dia? Lah bukannya hebat waktu itu, minta mundur. Alasannya dia mau urusin kliennya yang ada masalah pajak. Oh bukan ya. Herbert itu dulu dikeluarkan sama Saifuddin ya, saudara ya. Dikeluarkan, ya. Ya, karena dia bongkar kasusnya KC yang dia digebukin, karena yang lain pada takut ya, dan si Kamarudin sama si siapa itu pengacaranya Askri itu loh, si pengkhianat itu, ya itulah orang itu nggak penting namanya, itu kan terus marah-marah kan, padahal pengacaranya Askri itu yang ngajak dulu. Itu kan baru ditempel kan. Lalu si pengacaranya Askri ini ngajak Kamarudin itu kan. Pengkhianat juga ini nelikung itu ya. Padahal suruh si Heri itu ngomong-ngomong sama saya, "Tolong dong ajak pengacaranya Askri." Ya kalau dia nggak mau ngaku mah lewatan ya. "Tolong libatkan dong pengacaranya Askri." Ya boleh saja, nanti ngomong saja sama Saifuddin, saya bilang begitu ya. Tapi sudah ada Herbert. Pertama Herbert yang setia terus ya, nampingin terus. Tiba-tiba disingkirkan si Herbertnya, saya marah. Saya telepon Saifuddin, besoknya saya diblok sama Saifuddin. Langsung saya ngerti, oh duitnya mau ditilep. Cuman saya masih separuh nggak percaya ya, karena masa orang bisa berubah secepat itu ya. Nah, tapi ternyata memang ya begitulah ya. Ternyata bener kan, ruwet kan masalah keuangan sampai sekarang masih ruwet. Sampai sekarang masih ruwet ya, kata istrinya KC ya. Masih ruwet sampai sekarang dengan Saifuddin masalah keuangan itu. Kalau punya Yusuf Manuburu malah sudah beres ya. Serius ya, sudah beres. Nah, jadi masih ruwetnya ya, karena mungkin salahnya istrinya KC juga bisa, saudara ya. Karena yang lihat caranya mereka juga nggak terus terang begitu. Ya mungkin ya sama-sama ruwetnya ya, orang ruwet ketemu orang ruwet. Kalau kita di sini mah terus terang transparan, mau apa juga kita nggak bisa aja pokoknya. Kan ayam kumpul sama ayam, tikus sama tikus, harimau sama harimau, saudara. Ya kan? Nah, kenapa kita bisa kumpulnya sama orang-orang yang begini ya? Karena seperti inilah komunitas kita, orang-orang yang transparan. Jadi kalau misalnya ada yang tersinggungannya nggak akan tahan di komunitas kita. Kalau yang tersinggungan, yang hati-hatinya Hello Kitty ini ya nggak bakal tahan. Kayak si Cakir Babi hatinya Hello Kitty, muka preman, muka rambu hati Hello Kitty ya nggak tahan dia di tempat kita ya, saudara ya. Kalau di kita. Ya, terus katanya begini Pak Paul, kenapa nggak Galarua pakai pengacara sendiri misalnya gitu ya? Nah, ya nggak kan bisa. Masa udah Yusuf Manubulu yang nunjuk Herbert. Kan, yang menentukan pengacara kan ya orang yang bersangkutan dalam Pak Yusuf Manubulu kan gitu, bukan kita ya. Gimana sih? Pak. Kita nggak bisa maksain orang ya. Yusuf Manubulu percaya sama Herbert. Ya kita nggak bisa paksa, walaupun Herbert termasuk pengacara yang tarifnya mahal loh ya. Kalau pakai pengacara Galarua lebih murah malah. Cuman kita nggak bisa karena Herbert percaya itu keluarganya Herbert itu sama Sandy itu masih kroninya istrinya Pak Yusuf, masih kroni mereka masih ada itu keluarga iya sama-sama orang keluarga ada keluargaannya mereka, jadi kita nggak bisa intervensi. Makanya kemarin kita ngomong ya kita nggak bisa intervensi kalian, pokoknya kalian butuh bantuan apa deh kita support, kita cuman bisa begitu doang sekarang. Gus mau tahu dari mana ya, tahu gimana kan saya yang ngikutin, saya kan yang mindahin kuasa dari Yusuf Manubulu ke Saifuddin. Terakhir Herbert dipecat, saya diblok sama Saifuddin handphonenya. Itu tahu dari mana?
Semua orang di sini sudah tahu itu. Aku tahu dari mana. Saya lebih tahu semuanya asal-usulnya. Makanya tak kejar terus itu ya. Karena saya sudah feeling ini bisa dikerjain 10 tahun kena KC. Karena saya sudah bersabda 10 tahun nanti KC itu. Bener kan 10 tahun kan? Terus saya sama si Leo, sama si teman-teman ya, kita lobby ke Amnesty Internasional di sini. Amnesty bilang ini surat saya terakhir ke Amnesty Indonesia, kalau nggak diterima Indonesia akan dikucilkan nanti. Nah, terus didengar ya, 10 tahun jadi 6 tahun ya. Itu bukan kerjanya lawyer itu. Apa? Ya. Si Gusmao ini suruh tampak muka aja, jadi diskusinya enak daripada back and forth. Nggak berani. Coba deh. Gusmao tampak muka deh, kita ngomong. Jadi saya udah tampak muka, nama saya Nike. Namanya Nike. Namanya Nika Ardila. Iya. Mau ngomong dulu, Pak Pastor Paul. Ya, silakan. Oke. Baik. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.